Hah? Hilang tidur. Hilang. Kenapa? Kenapa? Kalau ada sini. Hah? Kenapa Mama Aco? Kenapa? Kenapa? Istighfar ko na. Hilang ko. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diguncang sederet berita viral yang konon berkaitan dengan hal-hal di luar nalar. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran menelan korban jiwa. Dan inilah heboh wanita tewas di Kalimukervat Cengkareng. Polisi ungkap sempat mengaku diserang makhluk gaib. Juga viral seorang makeup artis ceritakan kisah pengantin alami di luar kesadaran gara-gara tidak ziarah kubur sebelum nikah, hingga sederet artis yang pernah alami gangguan gaib sampai di luar kesadaran. Berikut kisah-kisahnya. Heboh wanita tewas di Kalimukervat Cengkareng, polisi ungkap sempat mengaku diserang makhluk gaib. Heboh penemuan mayat wanita berinisial R di Kalimukervat Cengkareng, Jakarta Barat, Senin lalu. Yang membuat menghentak suami korban, P, menuturkan hal-hal di luar nalar dan menyangkak yang sempat dialami istrinya. Ya, istrinya sempat seperti orang yang kehilangan akal dan mengaku diserang sosok gaib menyerupai buaya putih sehari sebelum ia nekat lompat ke Kalimukervat. Setelah itu, korban menghilang pada hari Senin dini hari dan ditemukan tewas mengambang di permukaan kali pada siang harinya. Polisi menuturkan tak ada cekcok rumah tangga yang melatar belakangi tindakan nekat korban. Namun dari keterangan sang suami yang baru menikahi korban setahun belakangan ini, istrinya itu memang mengidap suatu penyakit. Inisial R ini mengalami kesurupan. Ini kita dapat keterangannya dari suami dan keluarga korban. Dia mengaku bahwa dia dalam keadaan begitu kesurupan merasakan diserang oleh pasukan buaya putih. Kemudian pukul 10 malam itu, hari yang sama, dia sampaikan sama suaminya untuk mau bersama-sama menceburkan diri ke kali. Ditanya suami, kali yang mana? Kali ini dalam artian sungai, kali yang di depan. Tapi suaminya nganggap itu istrinya ngelindur. Kemudian diajak lagi istirahat. Pada pukul 00.15 ya, ketika abang korban yang pulang ke rumah dan dicek, korban sudah tidak ada. Setelah dilakukan pencarian ya, besok harinya pukul 13.00 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mengambang di Kalimukervat. Untuk konsumsi obat-obatan secara medis benar, karena keterangan saksi juga bahwa korban punya penyakit lambung nahun atau kronis. Jadi posisi mayat sini nih, di situ tuh. Jadi bambu tuh buat nyolok-nyolok mayat, dibalikin nggak bisa, tengkurup terus. Baru dari pihak polisi sama Basarnas yang ngambil. 2 orang apa 3 orang tuh pakai bawa karung mayat itu, kantong jenazah, langsung dibawa arah sono Pergudangan Prima, langsung diangkat pakai ambulan. Penemuannya sekitar jam 12-an. Jam 12 siang? Siang ya, ya sekitar zuhur lah. Itu dengar-dengar sih dari daerah kali situ, kali Kampung Duri situ loh. Cepat apa lampu merah Cengkareng mau sono kan kali sama ini kali sejane gitu, sama ke kali gede juga situ. Kabar-kabarnya gitu ada ya, soalnya ada ibu-ibu yang cerita bahwa semalam kejadian ada ibu-ibu nyariin anaknya hilang hanyut gitu loh. Jadi hanyut malam ketemunya siang gitu.
Lanjutnya nggak di sini, di sono, cuma nongolnya di sini. Jarak dari sana ke sini berapa kilo? Ya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo lebih ya. Iya, aku kaget juga sih tahu kabar kayak gitu. Percaya akan adanya seperti ya makhluk-makhluk gaib kayak begitulah. Mungkin juga pikirannya lagi kosong. Terus jadi apa yang dia lihat ya udah mungkin diikutin atau ada bisikan kurang tahu juga sih, cuma ya kesian aja. Lantas, benarkah korban nekat lompat ke Kali Mukerfat karena pengaruh gaib? Kalau saya lihat ya secara spiritual ya, di daerah itu ya memang ada penjaga. Ada alam gaib sendiri juga. Wanita ini meninggal bukan karena makhluk astral yang ada di kali itu. Yang saya lihat seperti itu bukan dari itu. Tapi yang saya lihat ya memang ada gangguan secara spiritual. Kayak orang yang sebenarnya dia gelisah loh. Sebelumnya itu dia gelisah sekali. Yang saya lihat gitu, dia gelisah kayak orang panik, kayak orang seperti itu yang saya lihat. Kalau makhluk astral yang ada di kali itu tidak ada sama sekali yang mengganggu. Yang saya lihat seperti itu. Bisikan gaib, ya percaya nggak percaya ya. Soalnya kan orang yang mengalami itu mungkin baru percaya, tapi kalau orang yang belum pernah mengalami itu mungkin nggak percaya ya. Ya kalau misalnya banyak pikiran segala macam dan gampang disusupi sama hal-hal yang gaib, misalnya setan, iblis segala macam itu, ya langsung aja istighfar, zikir. Nah itu salah satu hal yang mengatasi hal-hal seperti itu. Melihat fenomena ada wanita yang merasa bahwa dirinya diganggu oleh buaya putih dari sisi psikologi ya. Orang ini termasuk di ciri-cirinya adalah ciri-ciri mendapatkan yang namanya halusinasi kalau di psikologi ya. Kalau misalnya orang yang sudah berhalusinasi, ada suara-suara yang dia dengar dan suara itu adalah sangat nyata dan dia tidak bisa membedakan yang mana ini kenyataan, yang mana ini adalah halusinasi, maka menjadi satu gangguan ya, gangguan jiwa gitu. Kalau orang sudah punya committed to suicide, jadi apapun bentuknya orang yang sudah mengajak atau berniat untuk bunuh diri sebenarnya secara kejiwaan memang sudah memerlukan pertolongan. Viral, seorang make-up artis ceritakan kisah pengantin alami di luar kesadaran gara-gara tidak ziarah kubur sebelum nikah. Viral di sosial media, seorang make-up artis atau MUA membagikan pengalaman di luar nalar yang dialaminya saat merias pengantin asal Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, saat proses merias tengah berlangsung, tiba-tiba saja sang pengantin wanita tampak gelisah, seperti melihat kehadiran makhluk tak kasat mata di dekatnya. Sejurus kemudian sang pengantin wanita itu mulai meracau atau bicara tak karuan serta tertawa sesukanya. Usut punya usut, ternyata sebelum hari pernikahannya sang pengantin wanita itu abai untuk melakukan tradisi ziarah kubur ke makam keluarganya yang telah meninggal, termasuk makam sang kakak dan sang paman. Hah? Bilang kenapa? Kalau ada kenapa Mama Aco kenapa? Istighfar sana. Kenapa? Bilang mungkin soal ada bilang aku bilang sejauh ini
aku salah satu penikmat kisah-kisah misteri. Jadi kalau misalkan ada orang yang cerita misteri gitu kayak menarik aja untuk didengerin. Merinding kalau misalkan dengerin kayak gitu-gitu ya takut gitu. Nggak boleh diyakini juga sih, cuman ya dia percaya nggak percaya gitu. Bilang nggak ada itu ada, bilang ada itu juga aku nggak pernah ngerasain. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Makna daripada ayat ini salah satunya tanda-tanda orang yang beriman itu percaya akan adanya makhluk gaib. Artinya apa? Keberadaan mereka bisa kita rasakan. Keberadaan mereka dieksis dalam kehidupan masyarakat itu bisa kita rasakan bagaimana dengan sikap mereka kepada manusia, yaitu dengan mengganggu atau menimbulkan sebuah keresahan-keresahan yang ada di dalam masyarakat. Tujuannya cuma satu nih, kalau makhluk gaib mengganggu daripada umat manusia adalah untuk menjerumuskan umat manusia itu sendiri ke dalam jurang kezaliman, kemunkaran, bahkan kemusyrikan. Setali tiga uang dengan sederet berita viral yang konon berkaitan dengan hal-hal di luar nalar, ranah dunia hiburan tanah air juga sempat diwarnai sederet artis mulai dari Happy Asmara, Soimah, hingga Adinda Thomas yang pernah mengalami gangguan gaib, bahkan hingga alami di luar kesadaran. Dan inilah kisah mereka. Happy Asmara. Kejadian di luar nalar pernah dirasakan oleh pedangdut Happy Asmara saat manggung di hadapan ribuan penonton. Ya, saat manggung di Pasuruan, Jawa Timur, pelantun tembang rungkat itu tiba-tiba saja merasakan kepalanya didera rasa pusing yang amat sangat hingga kesadarannya menurun dan terkesan seperti tengah alami di luar kesadaran di panggung, serta diwarnai pula insiden genset meledak. Usut punya usut, beberapa hari sebelum manggung, Happy dan tim sempat mengunjungi rumah hantu Darmo Surabaya untuk membuat video klip. Dan selama berada di rumah hantu Darmo yang disinyalir memang cukup horor, konon kabarnya banyak yang dilakukan Happy Asmara secara tidak sadar, termasuk memberi semangka yang ditafsirkan sebagai persembahan untuk makhluk tak kasat mata yang ada di tempat itu. Itu tuh semalam tuh aku tuh masih sadar, bukan yang kesurupan sih kayak gak sewadar gitu, enggak. Cuman semalam aku pengen kayak baca-baca surah kayak gitu, aku kan lagi halangan. Apa katanya Mbah He itu gitu, katanya bukan hantu dari pintu langit, karena dari kan sebelumnya aku udah di rumah sakit Darmo, di rumah hantu Darmo, kayaknya di situ deh. Tahu ya, kayak aku sok-sokan ngasih semangka itu apa ya? Karena menurut aku ya itu bukan sajen, aku menganggapnya bukan sajen, tapi aku makan semangka, ya udah aku kasih semangka satu di situ di pojok, di bawah pohon, dia ada pojokan, terus aku kasih semangka gitu loh. Aku tuh kayak mau menghormati aja gitu, maksudnya aku makan gitu. Terus masuk malah hantu cowok, guys. Pada hakikatnya manusia yang saya tadi katakan dalam pandangan Islam tidak ada yang bisa melihat makhluk gaib. Ya, kita sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala meyakini dan percaya dan iman kepada alam gaib. Soimah. Jauh sebelum menjadi sosok artis terkenal seperti sekarang ini, Soimah yang sudah mengenal dunia panggung sejak kecil dan memiliki kemampuan di luar nalar, mengaku pernah kerasukan makhluk gaib saat ia masih duduk di bangku SMA. Kala itu, Soimah merasakan dirinya dingin, seolah diguyur oleh air dalam jumlah banyak
sebelum akhirnya terkulai pingsan. Tidak hanya itu, Soimah juga pernah merasakan diikuti makhluk gaib yang menyerupai dirinya serta sosok astral berbentuk sejenis hewan. Diturokke. Tak iduk sikilmu kowe nak ramneng tenan. Lunga ora? Yuk. Yuk. Air anget mau. Bisa berdiri, Mbak. Mbak, Mbak, enak. Ini ya, ini anget ya. Wis. Ini anget ya. Ini anget. Yuk, berdiri. Udah. Ini anget. Yuk, bantuin. Ketika SMA, tiba-tiba kayak diguyur air es seember gitu, yuk gitu dari atas. Nah habis itu aku nggak tahu, pingsan. Dan setelah itu sering gampang banget melihat sesuatu. Setelah itu aku baru mulai sadar, kok aku sering melihat sesuatu ya. Jadi kalau latihan di kampus kan jamnya gantian dan selalu sampai pagi latihannya. Nah ketika itu banyak yang melihat, mungkin nggak semua tapi banyak yang melihat, terutama ada salah satu di situ dalang juga yang melihat. Jadi ada cewek di atas, posisinya atas musik, di atas gamelan. Dia duduk gitu, ongkang-ongkang gitu di atas. Apa? Cewek? Cewek. Habis latihan, saya diantar, waktu itu saya masih pacaran sama suami saya. Saya diantar pulang ke kos-kosan sama suami saya juga. Itu sekitar jam 1:30, jam 2. Saya diantar, udah masuk, tidur nih. Tidur, lah itu cewek ternyata pindah, ikut. Yang bener. Enggak dong, Iya masa dong. ikut? Ikut. Mungkin dari kecil cuman nggak kerasa. Kerasanya mulai kerasa banget tuh SMA. Masih tiap hari. Nggak diganggu sih. Mereka nggak pernah ganggu sebenarnya. Seperti saya. Soimah pernah diikutin ya. Itulah diantara supaya jin ini ia menggoda manusia agar ia takutnya kepada dia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti jin tersebut tidak akan menggoda. Adinda Thomas. Diganggu makhluk gaib hingga seperti orang hilang akal pernah pula dialami langsung Adinda Thomas saat ia tengah syuting film horor. Gangguan itu datang diduga dipicu oleh ulah ceroboh Adinda sendiri yang tanpa sengaja sempat menendang sesajen yang disiapkan kru di lokasi syuting. Ini ada adegan motong ayam cemani yang masuk ke trailer. Teman-teman harus tahu, ini benar-benar terjadi. Jadi waktu itu lokasi syutingnya di Gunung Kidul. Hari itu memang kita potong ayam cemani beneran. Memang ada karakternya, namanya Satrio Lintang, nama orang yang memerankan karakter itu. Boleh ditanya langsung sama Satrio Lintang. Jadi kayak hari itu dimana pas motong ayam cemani dan memang malam motongnya. Hari itu yaitu si Satrio ini, dia kesurupan beneran. Karena menurut orang-orang penjaga di sana, karena motong ayam cemani beneran, emang ada penunggu beneran yang akhirnya terganggu lah dengan adegan potong ayam cemani itu. Ada lah gangguannya, aku sempat ada kayak kecapean terus blackout juga, tapi menurut orang, kayaknya kamu tadi pas jalan lewat pohon itu kamu nendang sajen deh, makanya kamu kayak kedorong gitu, ada yang marah gitu. Tapi aku nggak ngerasa gimana-gimana, aku cuma ngerasa ada yang dorong aja. Jadi blackout bentar, pas bangun-bangun aku pusing, agak bingung karena kondisinya orang-orang pada ngelilingin aku dan ngebantuin aku untuk bisa survive lagi. Maksudnya bisa beradegan lagi, bisa lanjutin syuting lagi gitu. Yang buat aku itu agak aneh, tapi ya juga emang di tengah hutan, kita ada di daerah zona merah Gunung Kidul, nggak bisa sompral, aku juga udah kecapean syuting berhari-hari, jadi masih banyak yang logikanya masuk gitu ke aku. Untuk menghindari daripada gangguan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita, Islam telah mengajarkan kepada kita bahwasanya di mana saja kita berada, yang pertama tentunya kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan terasa tentram dan dijauhkan daripada mara bahaya.